Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'du. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk bisa hadir, bisa memakmurkan masjid yang kita cintai ini dengan kita melaksanakan salat berjamaah maghrib yang kemudian kita rangkai dengan majelis taklim seperti malam hari ini, dan kemudian kita pungkasi dengan salat jamaah isya. Kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan pada malam hari ini dan apa yang sudah kita lakukan pada malam-malam sebelumnya, seluruhnya dicatat sebagai ibadah yang ikhlas, yang membuahkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang membuahkan rasa senang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah keluar dari majelis dan masjid ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, segala hajat kebaikan dunia akhirat kita dikabulkan oleh Allah, iman ketakwaan kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini satu hal yang cukup penting kita bahas untuk menjadi satu tazkirah pengingat kita bahwasanya manusia yang hidup di alam dunia ini suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia semacam kita kembali ke alam akhirat ini, tentunya kita akan mengawali masuk di alam akhirat itu, kita mengawalinya dengan alam barzakh atau alam kubur. Siapapun di antara kita mau tidak mau akan mengalami dan melewati masa dan alam tersebut. Panjenengan purun nggih panjenengan pecah, panjenengan boten purun nggih tetap pecah. Hadirin yang demikian ini, manusia suka dia akan mati datang ke alam barzakh, dia tidak suka alam barzakh pun dia juga tetap akan masuk alam barzakh yang semacam ini. Yang setiap manusia di antara kita ketika dia masuk di alam barzakh, antara dari dua pilihan pasti dia didapatkannya. Alam barzakh, alam kubur itu akan menjadi satu kenikmatan, memunculkan nikmat kubur, kenikmatan kubur bagi orang tersebut. Atau justru kubur itu akan menjadikan azab dan siksa baginya sebelum dia mendapatkan siksa yang sesungguhnya di akhirat kelak. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Inilah yang senantiasa menjadi renungan salaf-salaf kita, khususnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Satu ketika beliau masuk ke pekuburan Baqi' yang berada di sebelah Masjidun Nabawi, Sayyidina Utsman bin Affan menangis dan menangis, sehingga derayan air matanya membasahi lihyah, membasahi jenggotnya. Sampai kemudian orang-orang yang di sekitarnya bertanya kepada Sayyidina Utsman bin Affan, ada apa gerangan beliau menangis yang seperti itu? Padahal ketika disebutkan neraka beliau tidak menangis yang sekeras itu. Dijawab oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, saya pernah mendengar, aku pernah mendengar satu hadis yang dibawakan oleh kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang beliau pernah bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur adalah merupakan satu tempat dari banyak tempat yang harus dilewati oleh setiap manusia untuk menuju alam akhirat. Fa inna ja sahibuhu, maka apabila seseorang masuk ke dalam kubur kemudian dia selamat, fama ba'dahu aisaru minhu, maka setelah dari alam barzakh, alam-alam yang akan dia lalui, alam akhirat itu akan semakin mudah, ujung-ujungnya dia mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, kata Kanjeng Nabi, fa'illam yanju, apabila seseorang ketika di alam barzakh masuk ke alam kubur kok mboten selamat, fama ba'dahu asyaddu minhu au kama qala, maka ketika dia di alam barzakh dia sudah mendapatkan azab. Ini bukan azab yang sesungguhnya, hadirin. Ini bahasa kita sekarang DP, hadirin. Ini masih dana pertama sebelum kita mendapatkan banyak yang namanya azab-azab yang lebih menyakitkan dan lebih menyakitkan. Di alam barzakh pun kita sudah mendapatkan azab. Itulah doa yang disampaikan oleh salaf-salaf kita. Setiap orang yang meninggal, pasti di antara kita mendoakan, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kubur dari jenazah sahabat kami, teman kami, kerabat kami, orang tua kami, sesama muslim yang sedang kami salati ini, ya Allah, kuburnya menjadi satu raudhah, satu taman dari banyak taman-tamannya surga yang bakal dia temui, ya Allah. Wala taj'alhu hufratan min hufarin niran, dan jangan jadikan kuburnya orang yang meninggal ini, ya Allah, dan jangan jadikan kuburnya satu lubang dari banyak lubang-lubang neraka yang bakal mengazabnya kelak, ya Allah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita menyimak di dalam kitab Tambihul Ghafilin tentang bagaimana siksa kubur sangat menyakitkan dan menakutkan, hadirin, sebelum kita mendapatkan akhirat yang sesungguhnya. Tetapi di akhir ketika menjelaskan azab dan siksa kubur itu, pengarang dari kitab Tambihul Ghafilin, Al-Imam Al-Syekh Al-Faqih Abu Laith Nasr bin Muhammad Al-Hanafi As-Samarqandi mengingatkan kepada kita tata cara bagaimana kita bisa menghindarkan diri masuk ke dalam alam barzakh tapi selamat, tidak mendapatkan azab, justru mendapatkan nikmat kubur.
Itulah yang kita bahas pada malam hari ini. Al-Imam Abu Laif As-Samarqandi menandaskan, man arada an yanjua min azabil qabri, barang siapa yang berkeinginan dia selamat dari siksa kubur, fa'alaihi an yulazima arba'ata asya'a, hendaknya dia mulazamah, hendaknya dia senantiasa berpegang teguh, tidak sampai melepaskan 4 perkara. Hadirin panjenengan sedaya, siapapun di antara kita juga pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yang ingin tidak mendapatkan siksa kubur, jangan sampai kita melepaskan 4 perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Laif As-Samarqandi ini. Fa'alaihi an yulazima arba'ata asya, hendaknya dia senantiasa mulazamah, berpegang teguh menjalankan 4 perkara, wa yajtaniba arba'ata asya'a, dan juga menjauhi 4 perkara yang lain. 4 perkara kita jalankan, jangan sampai putus. 4 perkara yang lain harus kita hindarkan dalam kehidupan kita yang cuma sekali ini. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya, fa'ammal arba'atul lati yulazimuha, maka adapun 4 perkara yang manusia diharapkan untuk mulazamah, terus menerus memeganginya dan tidak boleh melepaskannya, terus menerus menjalankannya dan tidak boleh meninggalkannya, terus menerus mencintainya, jangan sampai jauh dari 4 perkara ini. Yang pertama beliau mengatakan, famuhafadhatus sholawati, yang pertama adalah menjaga solat 5 waktu kita. Hadirin, sepertinya ucapan yang demikian adalah ringan. Hadirin, menjaga solat itu sepertinya ringan, tetapi di dalam prakteknya berapa banyak antara yang sholat di antara kita dengan yang belum sholat padahal muslim. Berapa banyak yang menjalankan sholat di awal waktu dengan yang kemudian di akhir waktu. Berapa banyak yang melaksanakan dengan jamaah dan berapa yang belum dilaksanakan dengan jamaah. Maka siapapun yang kepingin tidak mendapatkan azab dan siksa kubur, dia harus mampu menjaga sholat 5 waktunya. Bukan saja jumlah sholatnya, zuhurkah, asarkah, maghrib, isya, subuh yang kita lakukan, kalau itu memang seharusnya. Hadirin, tapi lebih daripada itu, di dalam proses ibadah sholat, usahakan kita melaksanakan fi awali waktu, kita melaksanakan di awal waktu. Usahakan kita melaksanakan dengan jamaah. Usahakan kita berusaha untuk bisa di shaf yang pertama, sesuai dengan hadis Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal, ala shaffil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat memberikan rahmat, malaikat memintakan ampun kepada mereka yang ada di shaf yang pertama. Mahal harganya shaf yang pertama ini. Hadirin, kalau boleh harusnya di peta ada harganya. Hadirin, tapi takmir berbaik kepada Anda, siapapun boleh, agar dia, pokoknya dia yang awal. Hadirin, begitu kita bisa menjaga, kita pun juga menjaga proses di dalam ibadah salat kita, rukunnya, syaratnya, sebab dan hai'ah, tingkah laku di dalam kula panjenengan melaksanakan ibadah salat. Sebab ada satu ungkapan dan sindiran dari Imam Ghazali, sebagaimana yang diungkap oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin,
yang kita dapatkan dari guru kita ngaji Selasa sore di rumah beliau Habib Saleh di Bareng, ada ungkapan ba'du sahabah, sebagian sahabat yang mengatakan, qala ba'du sahabati radhiyallahu anhum, telah berkata sebagian sahabat radhiyallahu anhum, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala mithali hayatihim fis salati minat tuma'ninati wal hudu'i wa min wujudin na'imi biha wal ladzati. Kata sebagian sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, mereka mengatakan, manusia seluruhnya di antara kita nanti ketika dikumpulkan di akhirat, tingkah laku kita itu sesuai dengan bagaimana kita ketika kita melaksanakan sholat. Pada yaumal ba'tsi, ketika dibangkitkan dan dikumpulkan di mahsyar, tingkah laku kita itu tergantung ketika kita melaksanakan sholat. Ketika kita melaksanakan sholatnya tumakninah, nanti di akhirat pun kita juga akan tenang menunggu giliran dihisab oleh Allah, tidak akan susah hadirin. Ketika kita sholatnya dalam kondisi khusyuk, mengharapkan kekhusyuan, mengharapkan keridhaan Allah, maka ketika di akhirat pun kita pun akan tenang, siap untuk menanti hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kemudian salat kita sudah enggak khusyuk, enggak tumakninah, serba cepat dan ekspres, kita pun nanti ketika dibangkitkan dan dikumpulkan di mahsyar, kita serba menjadi orang yang kebingungan, kesana kemari, tak tentu arah dan tak tentu apa yang kita inginkan, bingung karepe dhewe, yang demikian itu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang kepingin terbebas dari azab dan siksa kubur, hendaknya dia jaga sholat 5 waktunya. Yang kedua, katanya Imam Abu Layth As-Samarqandi, was-sadaqatu sadaqah. Siapapun yang kepingin terbebas dari azab dan siksa kubur, hendaklah dia menjadi orang-orang yang senang sedekah. Tidak perlu banyak, tapi ajak kita terus dengan kemampuan kita. Ada tetangga yang membutuhkan, kita mampu kita bantu. Ada kerabat yang membutuhkan, kita bantu semampu kita. Mungkin setiap datang ke masjid, apa yang bisa kita cemplung di kotak amal, kalau memang harus, monggo dengan kemampuan kita. Makanya sedikit kalau terus menerus itu luar biasa hadirin. Sekali banyak tapi marono wis gak meneh, ngoten niku nggih kurang sae. Makanya di sebagian masjid, sebagian musala kita lihat, kita bandingkan hadirin antara kotak amalnya bapak-bapak dengan kotak amalnya ibu-ibu. Biasanya sing bek niku kotak amal ibu-ibu. Wis bek katik wabot hadirin. Nggih. Kalau bapak-bapak kan 10.000 Jumatan sejumat pisan, 20.000 katik seminggu pisan. Ibu-ibu atusan, 500-an, ewonan kericikan, tapi terus hadirin. Mboten napa-napa. Wabot takmir rodok soro ngitungi yang demikian itu hadirin. Tetapi yang demikian itu bukan soal itunya, itulah kemampuannya. Justru itu yang menyebabkan ibu-ibu yang jauh daripada azab kubur. Itu hadirin yang demikian ini. Sedekah dengan kemampuan kita. Kemudian yang ketiga adalah wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Siapapun saja di antara kita yang kepingin jauh daripada azab dan siksa kubur ketika datang di alam barzakh, dia harus menjadi orang-orang yang tekun baca Quran semampu kita. 1 juz, 2 juz, mungkin 1 minggu hatam, 1 bulan hatam. Jadikan Al-Quran itu menjadi pedoman kehidupan kita dan menjadi sahib sahabat kita hadirin. Sehingga dengan Al-Quran yang terus kemudian menjadi kecintaan kita, harapan kita bukan saja di akhirat, bukan saja di di barzakh,
di akhirat pun Al-Quran akan menjadi penolong kita dengan izin Allah. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi atau kama qala." Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kelak pada hari akhirat itu, kiamat kelak, akan menjadi penolong, pemberi syafaat bagi orang-orang yang tekun membaca Al-Quran yang demikian ini. Sedangkan yang keempat hadirin, agar kita tidak terkena azab dan siksa kubur, wa kasratu tasbih, berbanyaklah mengucap subhanallah, bertasbih kepada Allah. Apakah subhanallah, apakah subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, menjelang subuh, menjelang jamaah subuh 100 kali, atau kita tasbihnya Nabiullah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terserah panjenengan, baca tasbih sebanyak-banyaknya. Dengan tasbih ini menghindarkan kula panjenengan dari azab dan siksa kubur. Itu 4 hal hadirin yang harus kita lakukan. Kemudian 4 hal yang kemudian harus kita jauhi. Yang pertama, singkat waktunya, yang pertama adalah al-kadzib, bohong. Siapapun panjenengan, profesi apa panjenengan, dimanapun saja, jangan sampai bohong. Ini mendekatkan azab dan siksa kubur kita. Yang kedua, wal khiyanatu, khianat, tidak jujur. Orang yang khianat, yang tidak jujur, itu menyebabkan hadirin mudah mendapatkan azab dan siksa kubur. Sedangkan yang ketiga, wan namimah. Ya, wan namimah adalah, ya kalau bahasa Jawanya itu adu-adu hadirin. Ya. Jadi memprovokasi manusia lain, jadi memfitnah orang dan sebagainya itu. Ini termasuk yang menyebabkan orang itu mudah mendapatkan azab atau siksa kubur. Dan yang terakhir, yang sangat diingatkan oleh Nabi, wal baulu, kebanyakan siksa kubur disebabkan air kencing. Bab istinjaknya rupanya tidak tuntas ngajinya. Sehingga kalau dia kencing cuman diobati tok hadirin, obat abit ngoten niku. Nah, oleh karena itu tidak kemudian tidak diistinjai, kemudian tidak dibersihkan dan sebagainya. Ini yang khawatir menyebabkan banyak siksa kubur. Hati-hati hadirin. 4 hal ini yang harus kita jauhi. 4 hal kita bisa melaksanakannya. 4 hal kita bisa menjauhi. Insyaallah kubur akan menjadi nikmat bagi kita dan tidak mendatangkan azab bagi kita, insyaallah. Demikian yang bisa kami sampaikan hadirin, hadirat sekalian, segenap pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Menjadi satu tazkirah pengingat kita bahwasanya 4 hal harus kita jaga. Salat 5 waktu kita, sedekah kita, bacaan Quran kita, perbanyak tasbih. 4 hal yang harus kita jauhi. Jangan bohong, jangan khianat, jangan adu-adu, jangan menyebarkan fitnah. Dan juga yang keempat, hati-hati ketika kita selepas kencing, istinjaknya harus tuntas. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman-Rahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan ungkapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.